Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat 24, jumpa lagi dengan saya Ustadz Rizky dalam podcast Ramadan Berkarakter. Bersama kita raih keridhaan Allah dengan amal terbaik. Sahabat 24, hari ini bagaimana kabarnya? Semoga puasanya tetap lancar dan full ya sampai akhir. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial ini. Ya, tamu spesial kita kemarin itu pulang dari Bandung, ya. Habis ikut lomba kejuaraan tingkat nasional Olimpiket. Nah, langsung saja kita sambut ya. Assalamualaikum Ananda Aurora dan Ayah. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Aurora ini kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Mbak Aurora, sebelumnya Ustadz Rizky ucapkan selamat ya. Kemarin Mbak Aurora sudah menang ya. Nah, kemarin itu dapat apa Mbak Aurora? Dapat medali ini. Wow, dapat medali perunggu. Keren, coba ditunjukkan ke kamera. Nah, ini ya medali perunggu. Itu lomba apa Mbak Aurora? Storytelling. Storytelling ya. Itu tingkatnya nasional ya? Iya. Itu pesertanya dari mana aja kira-kira? Banyak. Dari mana aja banyak itu? Itu Pontianak. Yang dari Pontianak. Iya. Terus juga ada yang Dari Dari Jogja ada. Dari banyak, berarti seluruh Indonesia itu ya? Iya. Oh, itu perasaannya gimana Mbak Aurora ikut kejuaraan kemarin? Senang. Seneng ya? Iya. Alhamdulillah. Tentunya membanggakan ya buat ayah dan bundanya juga. Nah, kira-kira persiapan selama lomba kemarin itu berapa lama? Minggu, Pak. Iya. Hah? 1 minggu? Serius 1 minggu? Ternyata singkat ya? Iya. Tapi bisa dapat itu ya, medali ya? Iya. Dengan waktu yang sesingkat itu? Soalnya latihannya juga lama. Latihan juga lama, Iya. seminggu itu. Lama itu artinya durasinya, ya diulang-ulang terus Iya, sampai hafal. sampai hafal. Capek nggak kira-kira? Capek. Capek, tapi kan terbayarkan dengan hasilnya, pulang bawa medali, ya kan? Iya. Seneng dong pastinya. Ya, oke. Nah, Pak Ardi, selamat siang Pak Ardi. Nah ini, Rizky. ya, ini kemarin anaknya sudah juara ya Pak Ardi ya. Nah ini, Alhamdulillah. saya dengar-dengar jenengan juga ikut ke sana Pak Ardi ya? Betul, karena Aurora kan masih kelas 2. Ya. Dibanding kemudian sebenarnya dari sekolah kan ada beberapa anak yang diberangkatkan. Namun karena Aurora yang paling kecil masih belum pede untuk berangkat sendiri. Akhirnya ya sudah diputuskan saya untuk berangkat untuk mendampingi. Berarti Aurora ini peserta yang paling muda gitu, bisa gitu ya? Sependek yang saya tahu iya. Masih kelas 2 sendiri. Luar biasa berarti ya. Untuk peserta yang lain? Yang saya tahu kan ada yang kebanyakan kelas 5. Kalaupun misalkan kemarin waktu ngobrol-ngobrol sama pendamping kontingen lain, itu kan juga rata-rata mereka mengirimkannya kelas 4, 5, atau 6. Yang kelas 2 rasanya tidak banyak. Atau Tidak mungkin, banyak ya? atau mungkin ini sendiri. Hanya Aurora mungkin ya? Oke. Iya, oke. Nah ini untuk orang tua, dari ayahnya atau dari bundanya, gimana cara memberi motivasi ke Aurora? Gimana ya? Kalau cara mendidik kami itu lebih ke apa ya? Kayak tarik ulur ya. Jadi artinya ketika kami memberikan kelonggaran waktu untuk bermain, tapi anak harus tahu bahwa ada konsekuensinya. Jika misalkan oke dia mau main, katakan main HP selama 1 jam, maka dia harus belajar paling tidak setengah jam setiap harinya. Satu. Yang kedua, jika misalkan dia selesai belajar, jenuh, terus dia bilang, aku mau beli ini, beli es krim, beli coklat, sebisa mungkin kami penuhi. Tentunya dengan sepanjang dia menyelesaikan tugas-tugas yang sudah ditentukan sebelumnya. Iya. Artinya berarti diimbangi begitu ya? Ada waktu diberi untuk belajar serius, betul. ada kalanya ya diulur pelan, Betul. santai gitu ya. Betul. Itu berarti efektif ya bagi Aurora ya? Sependek ini iya, namun membiasakan hal ini itu bukan ini yang perlu digarisbawahi. Artinya tidak sebentar untuk membiasakan pola tersebut. Pola tersebut sudah kami lakukan sejak Aurora kelas 1. Artinya
Aurora sejak kelas 1 sudah terbiasa untuk duduk dan belajar paling enggak 1 jam 1 hari ya. Nah, tapi walaupun setelah itu dia bilang, aku mau jajan, aku mau main, aku mau keliling-keliling. Ya. Ya kita harus bisa memenuhi. Karena kita memberikan target. Kami menuntut anak untuk melakukan sesuatu, maka sudah sewajarnya ketika anak menuntut atau meminta sesuatu, kami selaku orang tua memenuhi. Ya. Betul loh. Jadi kan Betul. rasanya kan kalau tidak fair kalau kami sebagai orang tua menuntut anak untuk belajar terus, tapi kemudian ketika anak minta, aku pengen jajan, aku pengen main, aku pengen istirahat, kami sebagai orang tua nggak bisa memenuhi itu. Istilahnya reward ya bagi Betul. anak-anak ya. Ketika dia diberi tugas oleh orang tuanya dan itu tercapai, maka kita selayaknya memberi reward kepada anak-anak ya. Betul. Kira-kira Pak Ardi yang lebih berperan di rumah ini, jenengan atau bundanya? Kami punya apa ya? Kalau untuk begini ini kan bagi peran. Yo, Ketika misalkan saya ini kan cenderung lebih kaku dan cenderung lebih eksak. Artinya kalau untuk pelajaran-pelajaran mapel umum itu saya handle. Tapi kalau misalkan yang terkait dengan seni, misalkan kayak ini kan kemarin storytelling. ya, Storytelling itu ada pronunciation, kemudian ada vocabulary-nya, terus kemudian ada grammar. Nah, untuk bagian itu saya handle. Tapi untuk bagaimana berekspresi, bagaimana kemudian mengatur intonasi, bagaimana mengatur blocking di panggung, itu ibunya handle semua. Berarti sama-sama saling berperan begitu ya Pak Ardi ya? Betul, Antara kedua orang tua ini saling Ya. melengkapi. betul. Akhirnya ya luar biasa ini. Kedua orang tua yang melatih begitu ya. Iya, alhamdulillah begitu. Nah kalau di rumah ini, kira-kira Mbak Aurora ini kesukaannya apa Pak Ardi? Sukanya Apa Mbak Iya. Aurora di rumah Mbak Aurora? sewajarnya anak-anak, artinya main HP ya, Ah, terus mewarnai, terus kemudian crafting, itu sewajarnya anak-anak lah. Artinya Ya. bermain mewarnai, crafting, main HP, kemudian goler-goler yang abang ngapain, itu kalau cuma begitu sih. Ya deh ya. Atau dia mau nambahin? Ya, kalau di rumah, bagaimana caranya membagi waktu? Jadi mungkin antara belajar, bermain, dan mungkin suka jajan ya, barangkali di rumah ya. Nah itu gimana cara bagi waktunya? Kalau sebelum puasaan itu saya selalu minta Aurora untuk duduk dan belajar selepas Isya. Oh, selepas Isya, ya. Sampai paling nggak 1 jam Ini sebelum puasa ini ya? sebelum puasa. Tapi kalau setelah puasa ini kami mintanya setelah taraweh. Oh ya. Cuman diawali dengan cari takjil dulu. Jadi Oh, orang ya. mau takjil apa hari ini ya sudah bebas. Ya. Cuman konsekuensinya selepas taraweh dia 1 jam harus belajar. Kalau kami di rumah biasanya yang di matematika sama bahasa Inggris ya. Matematika sama bahasa Inggris. Senin sama Kamis matematika, sisanya bahasa Inggris atau mata pelajaran yang lain. Oh, berarti sudah terjadwal ya di rumah ya? Iya. Hari ini mata pelajaran ini gitu ya? Oh. Kalau sebelumnya di kelas 1 itu full matematika setiap hari. Full ya? Full matematika setiap hari kelas 1 kemarin. Masya Allah ya, luar biasa berarti ya Mbak Aurora. Artinya sudah dididik dari kecil, ya sudah diberikan mungkin motivasi dan juga jadwal ya dari orang tua ya. Bahwa tanggal sekian itu belajarnya ini. Begitu ya Mbak Iya. Aurora ya. Nah, begini Pak Adin, Mbak Aurora. Kemarin itu dengar-dengar, ya Ustadz Rizky dengar-dengar ini ya. Kemarin kok sempat ada drama ya di Bandung. Itu gimana? Bisa diceritakan sedikit? Drama yang adik malam-malam. Malam-malam, iya malam-malam. Katanya kok nggak ada info bahwa kamu lolos ke tahap selanjutnya. Tapi kok mendadak pagi-pagi harus apa ya, buru-buru berangkat. Ternyata kamu dinyatakan lolos begitu. Gimana itu ceritanya? Coba ada cerita. Enggak apa-apa, itu aja. Ini yang adik malam-malam malu, yes. Jadi malam-malam itu jadi untuk pengumuman lomba itu dikabarkan habis Isya. Bisa ya. Terus kita tunggu sampai jam 8, ternyata ada list nama yang keluar 30 nama. Ya, itu lama. Karena di juknisnya, yang lolos hanya 30 nama dan namanya Aurora tidak muncul, ya sudah, berarti kita, ya sudah, berarti hari Jumatnya kita longgar. Nggak ada lomba, nggak ada kegiatan.
Aurora dari awal minta, aku mau es krim. Seminggu atau 2 minggu itu kan nggak boleh sama sekali. Ya. Karena memang harus jaga suara sama jaga kondisi toh. Begitu kita tahu nggak lolos, ya sudah dia mau es krim, mau jajan sembarang kalender, kami los. Wes toh cuma tinggal pulang gitu kan. Ya. Udah beli es krim semuanya. Ternyata malam tidur Sabtu subuh dikasih tahu. Katanya jam 7 dikasih tahu katanya 30 nama yang pertama itu hanya dari ruangan 1. Oh. Sedangkan Aurora di ruangan 2. Ya. Nah, di ruangan kedua ternyata ada list 30 nama lain. Di mana Oh. Aurora tidak lolos di situ. Terus harus mendadak persiapan. Jam 9 kami harus sudah sampai di lokasi untuk lomba. Berarti itu ya Pak Ardi ya. Mungkin ketika malam itu pengumumannya mungkin hanya satu ruangan saja begitu ya? Betul. Karena kan kalau saya tidak salah ingat kan ada 2 ruangan A dan ruangan B. Ya. Karena jumlah peserta kan cukup banyak kan, 120 orang. Untuk mempersingkat waktu dibuat 2 ruangan A dan ruangan B. Nah, karena kebetulan di Aurora di ruangan B. Ternyata pengumuman pemenangnya hanya dari ruangan A saja. Terus ya sudah, kita mikirnya ya sudahlah, nating tulus saja lah. Kita berangkat hanya untuk cari pengalaman. Terus kemudian ketika sampai di sana, saya melihat juga banyak dari kontingen lain yang secara umur lebih besar, secara persiapan lebih matang, mereka bawa properti lebih baik. Kami datang ke sana cuma bawa lembar kertas gitu. Kami bawa ke sana lembar kertas toh, kami juga yang dalam tanda kutip kami santai sekali yang sana itu kan, nating tulus. Terus ternyata kita tidak lolos ke final ya sudah. Ternyata hari Jumat pagi dikasih tahu lolos ke final jam 7, langsung kita harus siap-siap latihan dadak waktu itu ya. 2 kali toh. Latihan 2 kali toh. Terus sudah berangkat terus terserah nanti paling lah. Nah itu perasaannya Mbak Aurora gimana? Ketika malam sebelum tidur katanya dinyatakan bahwa Aurora nggak lolos. Tapi ketika paginya dengar Aurora lolos, itu gimana? Perasaan sebelumnya sampai ketika pagi itu? Kalau malamnya aslinya biasa aja karena aku tahu ada yang lebih bagus dari aku. Terus paginya begitu dengar aku lolos, senang ya? Iya. Alhamdulillah, iya. Tapi ketika kamu tahu bahwa malam itu nggak lolos, kamu langsung ya udahlah aku nggak lolos, aku tak jalan-jalan aja gitu nggak kira-kira? Enggak ya? Enggak. Pengen es krim doang. Pengen es krim aja. Tapi akhirnya dibeliin sama ayah. Iya. Oh iya, artinya kan sudah menyelesaikan tugasnya kemarin lomba penyisihan. Iya. Tinggal menunggu hasilnya, tinggal berdoa gitu ya. Iya. Dan alhamdulillah kamu dinyatakan lolos. Iya. Nah, ketika lolos itu dengan persiapan sedikit, nah ada nggak tips atau kiat-kiat ketika kamu menghadapi babak final ya istilahnya ya di situ ya, babak final di hari Jumat itu ya, hari Jumat. Nah itu persiapannya sesingkat itu yang kamu lakukan apa sama ayah kemarin? Kalau sama ayah kemarin itu aku diajak jalan-jalan dulu biar gak nervous. Terus diajak latihan berapa kali, nanti tinggal nunggu giliran. Iya. Akhirnya dipanggil tadi itu ya. Iya. Luar biasa berarti ya. Babak final diambil berapa berarti? Diambil 15 Pak ya? Diambil 15. Oh. Luar biasa berarti ya. Alhamdulillah. Kalau respon dari bundanya gimana ini Pak? Dalam? Enggak, kan istri tanya gimana ketika performa di hari kedua dibandingkan dengan hari pertama. Secara kalau saya boleh menilai secara penilaian kurang maksimal karena mungkin ya sudah berangkatnya bahwa mikir kita nggak lolos gitu kan. Terus tiba-tiba bangun kasih tahu itu akhirnya secara performa nggak maksimal. Terus akhirnya melihat teman-teman yang lain tuh ya usah mungkin nggak lolos ini kan. Ternyata masih lolos. Kalau istri bilang enggak, Aurora pasti lolos lah, paling enggak pasti bawa pulang piala lah, bawa medali lah. Ternyata ya alhamdulillah
apa yang diharapkan orang tua ibunya betul. Berarti artinya ibunya di rumah juga mendoakan begitu Pak ya? Betul. Kalau dari segi keluarga besar, neneknya mungkin? Nah itu juga alhamdulillah karena Aurora ini cucu pertama, akhirnya banyak perhatian yang diberikan oleh kedua neneknya gitu kan. Dan kedua kakek neneknya juga termasuk concern terhadap apa yang dilakukan Aurora selama ini. Artinya misalkan ketemu di luar, itu pun kan yang ditanyakan gimana kemarin di sekolah, ada kesulitan nggak, hubungan sama teman bagaimana, ustazah di sekolah ada yang galak atau enggak. Karena apa ya, kadang karena ya sewajarnya nenek atau kakek loh bertanya ke cucunya kan gitu toh. Jadi ya buat kami dukungan dari banyak pihak termasuk dari sekolah sendiri yang memfasilitasi itu membantu sekali untuk agar Aurora ini mendapatkan apa ya, penyaluran bakat dan minatnya. Berarti ini secara garis besar sekolah mendukung Pak ya? Sekolah dengan bakat dan minat Aurora ini. Betul. Nah, kira-kira dulu itu kenapa kok milih di SD Muhammadiyah 12 Surabaya? Gak apa dari Mbak Aurora. Kenapa kok milih sekolah di sini? Enggak tahu. Dipilihin sama mama? Iya. Oh gitu. Kalau dari Pak Ardi? Waktu itu istri cuma ngasih tahu. Ini kemarin kan TK-nya di Nurul Falah. Oh ya. Terus habis itu setelah menjelang kelulusan, ustazahnya kepala sekolahnya bilang biasanya kalau apa tuh namanya lulus dari Nurul Falah itu kalau enggak ke Al Falah, Gilmani, atau ada satu lagi yang baru itu yang SD 24 SD Muhammadiyah 24 Surabaya. Terus akhirnya istri sempat ketika ke sekolah itu kemudian tanya-tanya, dan sepertinya kurikulum yang paling pas untuk kami ya di SD Muhammadiyah 24. Kemudian yang kedua secara jarak juga dari rumah ke sekolah itu tidak terlalu jauh. Oh, dekat sama rumah berarti ya. Kalau misalkan karena pertimbangan kami jika ada apa-apa dengan Aurora bisa langsung tektok dengan sekolah gitu kan. Betul. Ternyata sependek ini tidak salah kami milihnya karena ya apa ya, kami itu gimana ya, kalau Aurora kan juga sempat kepilih yang untuk apa Tahasus ya itu ya. Iya. Tahasus, tapi ternyata Tahasus program apa itu? Kelas tahfidz. Oh, kelas tahfidz. Jadi itu kelas untuk khusus tahfidz gitu. Ya. Oh. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu sepertinya kok minatnya bukan di sana. Oh. Dan ternyata sekolah juga melihat anak ini punya potensi di bidang lain. Ya kebetulan ya salah satunya storytelling itu tadi. Cobalah di storytelling tadi Pak ya. Dan ternyata ada hasil. Belum tentu juga kalau misalkan kami sekolah di sekolah lain akan lebih concern terhadap minat dan bakat anak. Iya betul. Berarti Pak Ardi dan bundanya sebelum sekolah di sini sudah pernah itu ya, Pak survei ke sekolah-sekolah yang lain juga ya. Begitu. Gitu. Iya. Nah, semoga Mbak Aurora itu ya apa namanya terus mengukir prestasi ya di sekolah tercinta ya. Nanti ditularkan juga ke teman-teman, diberi motivasi teman-teman juga ya. Nah ini yang terakhir nih dari Ustadz Rizky ya. Apa pesan Mbak Aurora ya buat teman-teman di rumah dan juga dari Pak Ardi untuk ayah bunda di rumah? Dari Mbak Aurora dulu gimana? Pesannya buat teman-teman? Ya pesannya. Semangat terus belajarnya. Semangat terus belajarnya. Semangat terus belajarnya. Terus kalau ada lomba gitu, semangat. Iya, semangat. Jangan pantang menyerah gitu ya. Iya, kalau gagal coba lagi ya sampai jadi juara ya kan Mbak Aurora ini ya. Ya, kalau dari Pak Ardi gimana Pak Ardi? Kalau dari saya peran orang tua itu penting sekali ya. Artinya jika di sekolah memang sudah diajari, kami
kita sebagai orang tua tentu perlu membersamai anak untuk belajar dan kemudian meniti jalan yang telah dipilih. Artinya jika kemudian anak itu dipilihkan menurut orang tua, oh anak ini punya bakat dan minat di tahfiz misalnya, maka sudah jadi kewajiban orang tua untuk mendampingi setiap harinya bagaimana perkembangan anak ini. Kita tidak mungkin bisa lepas tangan, wis terserah wis gimana sekolah, terus terserah wis gimana kursusnya, itu tidak bisa. Karena bagaimanapun namanya anak itu titipan ke orang tua, bukan titipan ke sekolah. Jadi ya butuh kebersamaan untuk mendidik dan membesarkan anak. Artinya orang tua dituntut untuk support ya, selalu apa ya kegiatan anak-anak yang positif gitu ya Pak Ardi ya. Kalau semisal anaknya mungkin berbakat di bidang seni ya kita fasilitasi di bidang situ ya. Betul. Biasa ya. Ya Ustadz Rizky sekali lagi ucapkan selamat buat Mbak Aurora dan ayah dan bundanya Mbak Aurora. Terima kasih. Ya jangan pantang menyerah seperti pesan Mbak Aurora tadi ya ke teman-teman. Terus memberi manfaat untuk teman-teman dan sekolah dan masyarakat umumnya ya, dan semoga Mbak Aurora kedepannya sukses terus ya. Doakan juga ke orang tuanya yang sudah support Mbak Aurora ya, sudah apa tadi beliin jajan ya, kalau waktunya belajar ya kan, semua keinginan Mbak Aurora pasti dituruti kan sama ayah sama bunda kan ya, syaratnya Mbak Aurora harus nurut. Oke? Ya oke. Baik, sahabat 24 di rumah, tadi sudah kita dengarkan ya bersama bintang tamu kita Ananda Aurora Asafira Leonardi bersama ayah di sini tadi, salah satu siswa SD Muhammadiyah 24 Surabaya yang kemarin telah berhasil membawa perunggu ya dalam kejuaraan Olimpiade di Bandung. Nah, sahabat 24, cukup sekian pada perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan support ya kegiatan-kegiatan di sekolah kita. Dan Ustadz Rizky doakan semoga anak-anak semuanya sehat selalu dan puasanya lancar sampai akhir. Oke ya. Dengan demikian berakhir sudah kegiatan kita pada podcast Ramadan Berkarakter siang hari ini. Ustadz Rizky selaku MC memohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Kita berjumpa lagi pada podcast Ramadan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.